Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku seiman, kita sudah membahas pada yang lalu dahsyatnya bulan Ramadan ya, hanya bisa dirasakan oleh hati kita. Jadi ketika kita melihat Ramadan itu dengan hati, dengan iman, maka kita akan menemukan kedahsyatan Ramadan. Ketahuilah ya, sejak masuk satu Ramadan, maka sebenarnya seluruh sistem alam semesta ini Allah rubah. Jadi atmosfer spiritual itu berubah, berbeda dengan bulan-bulan lain. Nah, ini bagi orang beriman dimaknai bahwa detik, menit, dan jam yang kita lalui dalam Ramadan ini tentu tidak sama dengan detik, menit, dan jam di bulan-bulan di luar Ramadan. Misalnya sholat yang kita lakukan ya, dari sisi rakaat sama, sholat subuh 2 rakaat ya, selain Ramadan juga 2 rakaat, tetapi sistem penilaiannya itu sudah Allah ubah ya. Kalau bahasa kita hari ini aplikasinya ya. Aplikasi Ramadan ini sudah berbeda menilai orang yang sholat subuh 2 rakaat di bulan Ramadan dengan sholat subuh 2 rakaat di luar bulan Ramadan. Demikian zikir yang kita lakukan sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ketika bulan Ramadan ini dia berubah nilainya ya. Al-Quran yang kita baca, sedekah kita, dan amal-amal soleh lainnya itu semua berubah sistem nilainya. Nah, pertanyaan orang mungkin, mengapa bisa demikian? Ini karena kuasa Allah. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam Al-Quran di penghujung-penghujung ayat itu ada beberapa yang Allah ungkapkan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Maka untuk merubah sistem nilai itu adalah kuasanya Allah ya. Di dalam ibadah juga kita meyakini, misalnya ada masjid-masjid di dunia ini yang tidak sama nilainya dengan masjid di tempat kita ya. Di dalam hadis itu disebutkan ada 3 masjid yang memang luar biasa, yaitu Masjidil Haram di Mekah, kemudian ada Masjid Nabawi, itu masjidku kata Nabi ya, di Madinah, dan ada Masjidil Aqsa di Palestina. Ini masjid yang kalau kita sholat di sana nilainya berbeda dengan kita sholat di masjid kita. Sehingga Rasulullah juga mengatakan bahwa diperintahkan kepada kita ini untuk safar ya, bersungguh-sungguh melakukan safar mengunjungi 3 masjid ini, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ya, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, 2 masjid yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, alhamdulillah kita mudah untuk ke sana karena akses ya, ibadah haji, umrah. Tapi Masjidil Aqsa hari ini kita rindukan karena masjid ini kalau mau ke sana kita harus melewati ancaman daripada kelompok Zionis ya, yang Yahudi yang menguasai wilayah di sekitar masjid. Apa keistimewaan masjid ini? Dari hadis-hadis Rasulullah kita menemukan bahwa kalau kita sholat di Masjidil Haram itu kita akan sekali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali sholat di masjid lain. Jadi 100.000 kali kita sholat di masjid kita itu pahalanya sama dengan sekali sholat di Masjidil Haram. Itu keistimewaan Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi ini diungkapkan dalam hadis Rasulullah lebih utama dari 1.000 sholat di masjid lain. Jadi kalau kita sholat 1.000 kali di masjid kita, sholat subuh 1.000 kali, nah itu baru dapat satu nilai seperti sholat di Masjid Nabawi. Karena itu kalau kita ada kesempatan ke sana jangan disia-siakan ya, untuk banyak melakukan sholat. Nah, demikian juga Baitul Maqdis ya, atau Masjidil Aqsa tadi, itu ada juga hadis Rasulullah yang menyebutkan 1 sholat di masjidku lebih utama dari 4 sholat padanya ya.
Ini diceritakan para sahabat waktu itu saling bertukar pikiran tentang mana masjid yang lebih utama, apakah masjid Rasulullah atau Baitul Maqdis. Sedang saat itu Rasulullah ada di dekat kami, lalu Rasulullah bersabda, satu sholat di masjidku, atau ini di Masjid Nabawi, lebih utama dari 4 sholat padanya. Jadi 4 kali kita sholat di Masjidil Aqsa sama dengan sekali sholat di Masjid Nabawi. Dan ia adalah tempat sholat yang baik, dan hampir-hampir tiba masanya, kata Rasulullah, seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya. Dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis lebih baik baginya daripada dunia seisinya. Nah, di sini mengisyaratkan walaupun kita itu dapat tanah kecil ya, sebesar seukuran kekang kuda, kata Rasulullah, tapi asal bisa melihat Baitul Maqdis, nah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, ini tempat yang Allah utamakan. Ini kenapa bisa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, tidak hanya tentang tempat ya. Kita juga bisa melihat ada hari yang diistimewakan oleh Allah. Misalnya hari Jumat. Hari Jumat itu Syaidul Ayyam ya. Hari yang paling baik dari semua hari. Dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baik hari di mana matahari terbit, saat itu adalah hari Jumat. Nah, pada hari Jumat ini Adam diciptakan. Hari Jumat itu ketika Adam juga dimasukkan ke dalam surga, dan hari Jumat itu ketika ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Itu sebabnya kita hari Jumat disuruh ya membersihkan diri. Kalau laki-laki itu mandi seperti mandi wajib, kemudian datang ke masjid lebih awal, banyak berzikir, membaca ayat Quran, dianjurkan surah Al-Kahfi. Ya, kalau terjadi kiamat saat itu, secara psikologis kita sebenarnya sudah siap, tidak terlalu kaget. Beda dengan orang yang abai di hari Jumat. Kalau sampai terjadi kiamat di hari Jumat, dia pasti sangat panik. Begitu banyak sebenarnya keistimewaan hari Jumat ya. Nanti silahkan kita lihat hadis-hadisnya. Bahkan doa di hari Jumat itu juga sangat mustajabah. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Nah, Ramadan ini tentu Allah istimewakan dari 12 bulan. Allah pilih ya 1 bulan yang luar biasa, sehingga Ramadan ini juga disebut Sayyidus Syuhur ya, penghulu segala bulan, rajanya bulan, bulan luar biasa ya. Maka jangan sampai disia-siakan. Ini anugerah Allah yang luar biasa, kita raih ampunan Allah. Ini bonus ya, pahala yang berlipat ganda ya. Di dalam kehidupan juga kita sering mengejar bonus itu ya. Ada mall yang tiba-tiba hari-hari tertentu melipat gandakan bonusnya. Nah, ini Ramadan ini Allah melipat gandakan. Jangan sampai kita termasuk orang yang disinyalir oleh Rasulullah rugi ya, seseorang yang Ramadan datang padanya kemudian Ramadan pergi, dia tidak mendapat ampunan akan dosanya. Nah, di dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam At-Tabrani, hadis ini ada menyebutkan merugilah orang yang Ramadan datang ya, terus Ramadan pergi, dia nggak dapat ampunan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Saudaraku seiman dimanapun berada, jadi jelas ya bahwa apabila orang melihat Ramadan hanya dari kacamata lahiriah, maka Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan lain ya. Apa bedanya dengan Muharram, Safar, Syawal? Sama saja, matahari di timur, tenggelamnya di barat, jamnya sama 24 jam sehari semalam, udaranya sama, ada panas, ada hujan ya. Jumlah rakaat sholat juga sama, tidak berubah. Sholat zuhur 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat. Nah, ini bagi kita yang hanya melihat Ramadan dari mata lahiriah. Ini pola fikir ya, yang menyebabkan kita menjadi mengabaikan Ramadan ini. Ya. Kadang-kadang ada orang beranggapan Ramadan ini hanya perubahan jadwal makan. Biasanya ada sarapan pagi, sekarang diganti sahur ya. Biasanya ada makan malam, diganti buka puasa. Jadi Ramadan ini yang berubah hanya tradisi, hanya kebiasaan. Ya, ada banyak orang berjualan di sore hari, tiba-tiba ramai sore hari menjelang buka ya, padat, jalan menjadi padat, macet.
karena orang mencari bukan puasa. Ini pandangan-pandangan lahiriah. Nah, kalau ini yang terjadi pada diri kita, kita tidak akan dapat apa-apa. Karena itu, saudara kusiman, mari kita perbaiki cara kita melihat Ramadan. Ya, kita lihatlah Ramadan itu dengan mata hati, dengan iman, karena yang dipanggil oleh Allah juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang disuruh oleh Allah adalah iman kita. Jadi lihatlah Ramadan ini dengan iman, dengan hati, ya. Maka insya Allah kita pasti akan mendapatkan keutamaan, keistimewaan di dalam Ramadan. Kita raih ya kebahagiaan berjumpa dengan Ramadan. Dan kalaulah ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa, dan surga akan menanti kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.